Hai Nakama, selamat datang kembali di channel Marimo Nakama. Di video kali ini kita akan membahas chapter terbaru manga One Piece, yaitu chapter 1135 yang berjudul Cawan Persahabatan. Seperti biasa, banyak hal menarik dan mengejutkan yang terjadi di chapter ini, di mana ditampilkan Luffy yang secara tiba-tiba diserang oleh prajurit Elbaf dan pergerakan dua sosok misterius yang mulai melakukan aksinya. Jadi pastikan kalian sudah siap untuk membahasnya bersama kami ya. Yuk, gasken aja. Cover story ditampilkan di mana Otama yang berhasil membebaskan diri sambil menendang muka Holdem. Di mana di sini Otama bisa melepaskan diri tanpa bantuan dari Yamato. Otama yang sekarang bukan Otama yang dulu nih bos. Senggol dong, anjas. Panel awal cerita diperlihatkan di mana Chopper dan Bunny yang sedang duduk di buku raksasa. Mereka berusaha untuk membaca tetapi kesulitan karena hurufnya terlihat sangat besar. Kemudian beralih ke burung hantu perpustakaan, di mana ternyata nama burung ini adalah Biblo. Dia menjabat sebagai kepala perpustakaan burung hantu. Sol pun menjelaskan bahwa Biblo ini ternyata adalah pemilik dari perpustakaan ini. Biblo sudah hidup ratusan tahun yang lalu. Kekuatannya bisa merubah buku yang berada di jangkauan kekuasaannya menjadi berukuran raksasa. Elbaf ternyata bukan suatu negara yang terafiliasi kepada pemerintah, sehingga burung News CO tidak terbang sampai ke negeri ini. Jadi, para penduduk Elbaf membaca berita dari nelayan yang membawa surat kabar dari luar negeri Elbaf. Lilith yang sedikit tertarik dengan kekuatan Biblo berspekulasi. Dia adalah burung hantu pembesar yang telah memakan buah iku-iku. Dia bisa mengubah benda organik menjadi berukuran raksasa. Chopper dari awal memang sangat tertarik dengan perpustakaan ini. Dia mencari buku tentang kedokteran. Tapi sayangnya buku-buku yang berada di Elbaf hampir semuanya tentang sejarah, ucap dari Robin. Walaupun ada, tetapi sedikit. Tetapi Saul mengatakan bahwa di sini ada buku tentang kedokteran yang asli dari Elbaf, tetapi berukuran raksasa, sehingga tidak bisa dirubah menjadi kecil. Chopper yang kesulitan membaca untuk huruf yang besar pun sedikit kecewa. Lalu panel cerita berpindah di mana di situ diperlihatkan Luffy dan Usopp yang sedang bermain ayunan dengan dua anak kecil raksasa. Di mana di situ Luffy terlihat sangat senang dengan ayunan dari bangsa raksasa. Saking senangnya, Luffy mengayuhkan ayunan itu sangat kencang, yang akhirnya membuat anak-anak raksasa itu ketakutan. Luffy yang memang kurang peka tidak menyadarinya. Nami yang merasa kesal dengan tingkah Luffy akhirnya melayangkan benda tumpul ke muka Usopp dan Luffy. Dan berakhir babak belur. Usopp yang berniat menghentikan Luffy pun ikut terkena bogem dari Nami. Kasihan si Usopp ini ya. Dua raksasa kecil itu menangis manja di pelukan Gerd sambil diusap-usap punggungnya oleh Gerd. Luffy yang melihat itu meresponnya dengan sangat kasar. Hei, kalian itu seorang prajurit, jangan menangis. Itu hal yang memalukan tahu. Usopp sedikit memberikan pengertian terhadap Luffy kalau mereka hanya anak-anak polos yang dibesarkan penuh dengan kasih sayang. Di situ Luffy sedikit kecewa karena tidak sesuai dengan ekspektasi awalnya, di mana Elbaf yang terkenal mempunyai prajurit perang yang sangat kuat, tetapi dididik di sini ternyata agak lembek. Tiba-tiba seorang anak raksasa bernama Kolon datang dan langsung mengayuhkan pedang kayu kepada Luffy, di mana di situ pedangnya malah hancur, membuat si Kolon sedikit kaget. Luffy tanpa pandang bulu langsung menggunakan Gear Tear lalu menghempaskan serangan dari atas ke bawah, di mana serangannya untung tidak mengenai Kolon. Usopp merespon tindakan Luffy dengan mengatakan, "Bodoh, reaksimu terlalu berlebihan tahu." Luffy yang sedikit kecewa di awal mulai memperlihatkan semangatnya kembali dan mengatakan, ternyata di sini ada orang yang cukup bernyali ya. Anak-anak yang memiliki ideologi tidak pro terhadap kekerasan melihat Luffy terkesan sangat seram. Tetapi sebaliknya, Kolon yang memiliki ideologi yang berbeda dengan dua anak tadi melihat Luffy sangat keren dan hebat. Anak yang tidak pro kekerasan sangat membenci Kolon karena Kolon ini sering sekali membuat onar, begitupun sebaliknya. Kolon pun sangat benci dengan anak-anak yang lembek dan lemah.
Di situ Ripley memberikan pujian atas serangan Colon yang bagus, dan ternyata Colon itu adalah anak Ripley. Usopp merasa sedikit aneh karena didikan Ripley ke anaknya sangat bertolak belakang dengan kebijakan pendidikan di sekolah. Lalu nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba Colon bilang kalau ayahnya itu seorang manusia. Dia adalah seorang bajak laut yang tak kalah dari prajurit Elbaf. Ayahmu manusia, ucap Sanji. Ripley pun menjelaskan kalau suaminya itu lebih muda darinya, tetapi dia merajuk hanya karena dia bertambah tua. Sehingga sebenarnya mereka berdua belum pernah menikah secara resmi. Lalu panel langsung beralih di mana tiba-tiba para kru Mugiwara semuanya berkumpul di perpustakaan burung hantu. Luffy yang sudah diundang untuk berpesta berniat mengajak semua kru untuk datang bersama. Tetapi Robin masih ingin berbincang dengan Saul, Chopper pun sama, masih ingin berada di perpustakaan. Lilith juga ingin mengurus perizinan untuk menetap tinggal di Elbaf, begitupun Bunny. Franky yang menemukan pohon Adam tertua pun merasa ingin lebih dalam mempelajarinya. Akhirnya Luffy memutuskan untuk berangkat duluan ke pesta, karena dia sudah merasa sangat lapar. Sebelum berangkat, Gert memberikan pakaian kepada Robin, Franky, Brook, dan Jinbe. Ia memberikan pakaian khas Elbaf. Luffy yang tak sabar pun memberikan informasi kalau dia akan menunggunya di pesta. Panel cerita berpindah ke Kastil Aurus, tak jauh dari desa barat, di mana dua sosok misterius yang mirip dengan Shanks dan temannya sedang ditanya oleh penjaga gerbang Elbaf. Di situ dua sosok ini menanyakan keberadaan Loki. Tetapi penjaga gerbang Elbaf tidak mau menyebutkan di mana keberadaan Loki berada, karena ditakutkan mereka akan melepaskan Loki dari belenggunya. Tak pakai lama sosok misterius itu langsung menyerang penjaga gerbang. Tidak terlihat jelas jurus apa yang dipakai, tetapi efeknya lumayan membuat penjaga gerbang berteriak kesakitan. Di sisi lain, Luffy yang sedang berkumpul dengan Hajrudin dan teman-teman yang sedang mengadakan pesta. Di situ Luffy bertemu dengan teman lama saat berada di Sabaudi. Dia adalah Stan Sen. Sedikit penjelasan tentang Stan Sen. Dia adalah raksasa yang dulu diculik dan sempat akan dijual di pelelangan budak di Sabaudi. Namun aksi dari kelompok topi jerami yang telah menghancurkan pelelangan tersebut telah membuat raksasa yang juga merupakan sahabat kecil dari Hajrudin ini terbebas dari takdirnya menjadi budak. Tiba-tiba muncul sosok raksasa paling besar. Ukurannya sebesar gunung. Dia adalah Jarul si Janggut Gunung. Dia pahlawan bangsa raksasa sekaligus raksasa tertua di dunia. Usianya sudah 408 tahun. Luffy melihat keanehan di mana terlihat kepalanya seperti tertusuk pedang. Tetapi ternyata berkat pedang itulah Jarul selamat. Masih belum jelas maksud dari perkataan Jarul ini. Nah, kita nantikan kelanjutannya di chapter berikutnya ya nakama. See you!